persahabatan Shannon Hoon dengan Axl Rose menghadirkan perhatian industri terhadap band ini. Seberapa jauh efek narkoba ini merusak tatanan band dan perjalanan Blind Melon? Tahun 90-an merupakan tahun di mana banyak band-band besar dan berkualitas mulai bermunculan. Di antara band-band tersebut, ada yang memulai karirnya di awal tahun 90-an, bahkan ada yang baru berjaya di tahun 90-an. Dan para remaja yang melewati tahun 90-an cukup beruntung punya kesempatan untuk bisa mendengarkan karya-karya original dari band-band dan musisi-musisi ini. Tapi, di luar semua keberhasilan, pencapaian, dan keglamoran yang mereka raih, nggak semua berakhir sesuai dengan harapan. Dan nggak sedikit dari para musisi dan seniman ini berakhir dengan kisah yang cukup tragis dan menyedihkan. Salah satunya, seorang vokalis yang merupakan teman dekat dari Axl Rose yang bernama Shannon Hoon, yang juga tergabung dalam sebuah band yang bernama Blind Melon. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, pastinya lagu ini gak asing buat anak nongkrong MTV zaman itu. Di awal kemunculannya, band ini mengingatkan kita pada suatu gaya hidup yang mengembangkan konsep peace and love. Ya, Blind Melon terbentuk pada bulan Maret tahun 90 di Los Angeles. Setelah seorang gitaris yang bernama Roger Stevens dan basis Brad Smith dari West Point, Mississippi bertemu dengan seorang vokalis yang bernama Shannon Hoon yang berasal dari Lafayette, Indiana. Dan tak lama setelahnya, diikuti dengan bergabungnya seorang gitaris lagi yang bernama Christopher Thorne, yang berasal dari Pennsylvania. Dan pada posisi drum, mereka akhirnya mengajak seorang drummer yang bernama Glenn Graham untuk pindah dari Mississippi dan bergabung dengan mereka di Los Angeles. Ya, setelah pencarian yang cukup lama. Beberapa rumor mengatakan nama Blind Melon terinspirasi dari panggilan untuk kaum hippie oleh ayah Brad Smith. Dan juga ada yang mengatakan nama ini diambil dari nama karakter dari acara duo komedian Cheech and Chong, Blind Melon Kid Lin, yang memparodikan seorang musisi blues yang bernama Blind Lemon Jefferson. Singkat cerita, setelah bergabung mereka memulai debutnya dengan sebuah demo yang berisikan 4 buah lagu, The Good Food Workshop, yang keluar pada tahun 91. Dan tak lama, seorang A&R dari Capitol Record, Tim Divine, mengontrak band ini. Lalu pada tahun yang sama, mereka merilis sebuah EP yang diberi judul The Sippin' Time Session dengan produser David Briggs. Tapi karena tidak puas dengan hasilnya, rekaman ini pun ditinggalkan, yang menurut mereka menghasilkan hasil yang licin dan tidak bagus. Tapi di sisi lain, persahabatan Shannon Hoon dengan Axl Rose menghadirkan perhatian industri terhadap band ini. Dan Hoon juga sempat mengisi suara latar pada beberapa lagu Guns N' Roses di dalam album Use Your Illusion 1 dan 2 pada tahun 91, termasuk lagu Don't Cry. Setelah melakukan tur untuk mendukung Soundgarden pada akhir tahun itu, mereka pindah ke Durham, North Carolina, sambil mulai mengerjakan album debut self-titled mereka dengan seorang produser Rick Parashar, yang juga memproduseri album 10 punyanya Pearl Jam. Dan album ini dirilis pada bulan September tahun 92. Walaupun pada awalnya penjualan album ini sangat buruk hingga akhirnya menjadi lagu andalan MTV pada bulan Juli tahun berikutnya. Album ini akhirnya meraih status quadruple platinum dan memulai debutnya di 40 besar Billboard pada tanggal 9 Oktober tahun 93. Band ini melakukan tur panjang untuk mendukung debut album mereka, melakukan pertunjukan di Eropa dan Meksiko, serta mendukung artis-artis papan atas saat itu, termasuk Neil Young dan Lenny Kravitz pada akhir tahun 93. Aktivitas mereka pada tahun berikutnya meliputi penampilan di Woodstock 94 pada bulan Agustus dan menjadi pendukung dalam Voodoo Lounge Tour Rolling Stone setelahnya. Tapi, di tengah kesuksesan yang meningkat, band ini mulai mengalami masalah pribadi dan hukum yang dipicu oleh penyalahgunaan narkoba dan alkohol, yang menyebabkan Hoon harus menjalani beberapa kali rehabilitasi narkoba. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh efek narkoba ini merusak tatanan band dan perjalanan Blind Melon? Yuk, kita bahas sedikit kelakuan-kelakuan absurd dari sang vokalis Shannon Hoon ini yang sempat menjadi kontroversi.
Ya, kejadian pertama terjadi di sekitaran tahun 93. Saat itu, Blind Melon menjadi pembuka konser Guns N' Roses di Swiss bersama Choir Boys. Tour yang dinamakan dengan Skin and Bones Tour ini juga menghadirkan sebuah gimmick di atas panggung, yaitu dengan cara salah satu personil Guns akan memesan pizza saat di atas panggung, dan salah satu kru mereka akan mengantarkan pizza tersebut dengan menggunakan kostum Domino Pizza. Dan sang pengantar pizza selanjutnya akan bermain kongo setelahnya. Dan pada tour Swiss ini, Hun sengaja menunggu dan melihat penampilan Guns N' Roses. Dan saat gimmick ini dilakukan, Hun lah yang menjadi pengantar pizzanya. Dan yang menjadi pusat kehebohan adalah Hun mengantar pizza ke atas panggung tanpa benang sehelai pun, alias telanjang lonjong. Dan dengan cueknya bersalaman dengan Axel dan menuju ke tempat kongo dan mulai memainkan shakernya hingga pertunjukan selesai. Dan saat turun panggung langsung disambut oleh Pak Paul dengan dakwaan penampilan tidak senonoh. Lalu selanjutnya, kejadian kedua terjadi saat Halloween di tahun yang sama, saat Blind Melon berada di Vancouver, Kanada untuk menjadi pembuka buat Lenny Kravitz di Pacific Coliseum. Dan ini lebih absurd lagi, saat menjelang akhir pertunjukan, Hun telanjang bulan di atas panggung dan dengan santainya buang hajat di depan ribuan penonton. Ya, mungkin buat Hun ini hal yang lucu ya, tapi tidak bagi polisi Vancouver. Walaupun sebelumnya sempat melarikan diri, akhirnya dia ditangkap di atas bus turnya. Lalu, kejadian ketiga terjadi di saat acara American Music Awards. Pada saat itu, Blind Melon mendapatkan nominasi sebagai artis pop rock favorit pendatang baru, bersamaan dengan Stone Temple Pilots dan sebuah grup hip-hop yang bernama SVW. Tapi akhirnya yang memenangkan penghargaan adalah Stone Temple Pilots, dan akibat kekalahan ini, Hun diduga mengganggu berlangsungnya acara ini dan harus digiring keluar oleh petugas keamanan. Menurut beberapa media, dia juga sempat memukul salah satu security. Dan saat di dalam mobil polisi, Hun juga disebutkan menendang kaca samping dan juga menendang jeruji pembatas mobil. Ya, kalau mobil polisi di sana kan ada sekat ya antara bangku depan sama belakangnya. Ya, sekat ini yang ditendang sama Hun. Dan gak hanya sampai di situ. Saat tiba di kantor polisi, Hun juga berusaha buat ngehancurin telepon umum yang ada di dinding kantor dan juga sempat-sempatnya meludahi petugas yang mewawancarainya. Ya, kita lanjut lagi ke perjalanan karir Blind Melon. Pada tahun 94, para anggota band ini pindah ke New Orleans, Louisiana untuk mulai mengerjakan album kedua mereka dengan judul Soap dengan seorang produser yang bernama Andy Wallace. Dan album ini dirilis pada tahun 95. Lagu-lagu di album ini bergaya rock alternatif yang cukup berbeda, termasuk jazz gaya New Orleans dan gado-gado instrumental. Dan di tahun yang sama, Blind Melon juga merekam lagu dengan judul Out on the Tiles untuk album tribute encomium-nya Led Zeppelin, dan juga sebuah lagu cover untuk kompilasi Schoolhouse Rock yang berjudul Three is a Magic Number. Dan kejadian kekerasan yang melibatkan Hun belum berhenti. Saat mereka bermain di New Orleans, Hun sempat berselisih paham dengan salah satu bartender di mana tempat Blind Melon bermain. Ya, mungkin tempat dia bermain atau mungkin di saat dia lagi minum-minum mungkin ya. Yang akhirnya berakhir dengan adu fisik. Dan selanjutnya, Hun pun ditahan oleh petugas. Ya, pada sebuah wawancara, Hun sempat ditanya kenapa dia begitu sering membuat masalah di sekitarnya. Dan dia mengatakan dan mengakui kalau dia memang agak temperamen. Katanya, saya terkadang pemarah, saya punya banyak unsur buruk dalam diri saya mencoba mengontrolnya, katanya. Lalu, atas saran dari konseling narkoba Hun, Blind Melon pun melakukan tur untuk mendukung album Soap ini. Pada awalnya, mereka mempekerjakan seorang konseling untuk membantu rehabilitasi Hun. Tapi, tak lama petugas ini pun diberhentikan. Dan setelah beberapa minggu di jalan, Hun ditemukan meninggal di dalam bus tur band ini karena serangan jantung yang disebabkan oleh overdosis kokain pada tanggal 21 Oktober tahun 95 di pusat kota New Orleans. Dan sepeninggal Shannon Hoon, Blind Melon sempat mencoba untuk mencari vokalis pengganti. Tapi usaha pencarian ini sia-sia hingga di tahun 99 mereka memutuskan untuk membubarkan diri.
Dan setelah tidur panjang hingga tahun 2006, Blind Melon pun mengumumkan reformasi mereka pada tanggal 15 September. Mereka mengumumkan vokalis baru mereka yang bernama Travis Warren dan disusul dengan perilisan 3 lagu baru Blind Melon yang berjudul Make a Difference, For My Friends, dan Harmful Belly. Lalu, pada tanggal 22 April tahun 2008, mereka merilis album baru yang berjudul For My Friends, yang juga merupakan album ketiga dari band ini, dan merupakan album pertama mereka setelah 13 tahun dengan vokalis Travis Warren. Tapi pada tanggal 6 Novembernya, Blind Melon malah mengumumkan keluarnya Warren dari band dengan alasan tidak bisa mengikuti jadwal tour. Dan setelahnya, Blind Melon kembali pasif hingga tanggal 2 November tahun 2010. Setelah melakukan sedikit sekali aktivitas hingga tahun 2019, pada bulan Septembernya, Blind Melon merilis lagu pertama mereka dalam 11 tahun terakhir dengan judul Way Down and For Below. Dan Thorn menyatakan bahwa band ini berharap untuk bisa merilis album keempat mereka pada tahun 2020. Namun dalam sebuah wawancara dengan Guitar World pada Februari tahun 2021, ketika ditanya tentang status album keempat, Stevens berkata, "Kami akan merilis single setiap beberapa bulan. Dan kemudian ketika ada 10 hingga 12 single, kami akan mencetak vinyl." Sementara ketika Thorn ditanya apakah rencananya akan merilis album tersebut pada akhir tahun, ia menjawab, "Kami harus merilis album tahun ini, pasti," katanya. Ya oke teman-teman, sekilas singkat mengenai perjalanan karir Blind Melon ya, walaupun nggak secara detail ya. Tapi secara keseluruhan sepertinya kita udah bisa ngebayangin ya apa yang terjadi pada saat itu dan bagaimana sepak terjang Shannon Hoon yang menjadi vokalis mereka pada saat itu. Walaupun tanggung banget ya, cuman 2 album loh. Dan dia juga nggak lama gitu ngerasain popularitasnya bersama Blind Melon. Ya kalau teman-teman sendiri sampai saat ini masih ada nggak yang dengerin lagu-lagu mereka? Oke, sepertinya cukup singkat ya teman-teman. Mudah-mudahan memberi informasi buat teman-teman yang mungkin penasaran kemana aja Blind Melon selama ini. Kalau begitu, saya tutup aja video ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.